SM Store, amanah dalam muamalah. Bencana hutang mendatangkan ancaman kerugian akhirat. Kerugian yang pertama, orang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Ditahan, bukan tidak masuk, ditahan. Sampai kapan? Sampai dibayar hutangnya. Sedangkan nanti di akhirat tidak ada emas perak, Pak. Tidak ada kata-kata faswad afwan akhi, tidak ada. Para ulama mengatakan, perhatikan baik-baik. Para ulama mengatakan hukukul adami 'ala al-musyahah wa talab wa huququllahi mabniyatun 'ala al-musaha wal maghfirah. Hak antar sesama manusia, saya dan Anda, ketika kita berhubungan, ada transaksi, maka itu dibangun di akhirat di atas saling meminta. Sedangkan hak antar saya dengan Allah, kita dengan Allah dibangun di atas saling memaafkan. Allah Maha Pemaaf. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Inna rahmatallahi wasi'at kulla syai', rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha Pengampun, Tawwab, Rahim, Maha Penerima taubat. Kalau orang bermasalah dengan Allah, dia bertobat, selesai urusan. Allah Maha Penerima taubat asalkan sebenar-benar taubat. Akan tetapi kalau seandainya urusan dengan manusia, itu di atas saling meminta. Jangankan manusia, Pak, antar binatang dengan binatang. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana hatta yuqtassa min." Akan didatangkan kambing yang patah tanduknya. Kemudian didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya sampai diambil kisas dari kambing yang mematahkan tanduknya tersebut. Kenapa? Konsep mizan, timbangan di hari kiamat, la zulm, tidak ada kezaliman. La yuzlamuna walau kana naqiran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka tidak dizalimi walaupun sebesar naqir. Mereka tidak dizalimi walaupun sebesar naqir. Saya akan contohkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 124. Saya katakan tadi kenapa? Perhatikan baik-baik bahwa tidak akan ada di hari kiamat bayar hutang, enggak ada. Dengan uang rupiah, real, dolar, enggak ada. Tidak akan ada pemaafan di hari kiamat, enggak ada. Urusannya harus bayar dengan pahala atau menanggung dosa, tidak ada yang lain. Kenapa? Saya katakan tadi, karena di hari kiamat konsep mizan, timbangan, hisab itu harus adil. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Nisa ayat 124, "Wala yuzlamuna naqira." Mereka tidak dianiaya, tidak terzalimi walau sedikit pun. Ya, walau sedikit pun. Naqir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan naqir oleh para ulama rahimahumullah ini seperti ini. Antum ada biji kurma. Biji kurma tersebut itu ada, kalau antum makan, kemudian ada dia seperti perutnya biji kurma, ada sesuatu yang masuk ke dalam. Itu namanya naqir. Sekecil itu kita berurusan dengan orang, akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, wala tuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi walaupun fatil. Fatil adalah biji kurma, kemudian di tengah-tengahnya ada belahan. Di belahan tersebut ada serat kecil. Serat sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, berarti nih gambar-gambarnya. Ini naqir, ini fatil. Sekecil itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.